Halo, ketemu lagi MNF Official. Kali ini edisi ceramah agama dalam rangka Walimatus Syafar yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Nursyah dari Bakauhuni. Mudah-mudahan bermanfaat, tonton sampai habis, jangan di-skip biar enggak gagal paham. Yang kebenaran ketemu sama channel MNF Official, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Yuk kita ke poin ceramahnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hajjul mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Sahibul bait, sahibun niyat, sahibul hajat, Bapak Maidi, Ibu Yusnidar, dan keluarga besarnya yang kami hormati, juga yang akan menjadi Duyufur Rahman, tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesaat lagi ada di sini orang tua kita, beliau Bapak Zainuddin Winanta. Kalau tadi kata Pak Lurah 7 orang, mohon maaf yang 5 nggak bisa menyebutkan, turun kenal. Kemudian di sini juga ada Duyufur Rahman, calon-calon tamunya Allah Ta'ala dari Desa Bakauni. Di antaranya yang hadir beliau Bapak Haji Rusfirman dan Ibu Hajah Erni Lespita. Juga ada Bapak Sugiarto dan Ibu Tumini. Juga ada Bapak Satria dari Desa Buring. Kemudian ada Bapak Dewan kita, yaitu Bapak Sadida dan Ibu Marhumah. Semoga beliau-beliau semua, sekali lagi sebagaimana harapan kita, keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai beliau-beliau, sehingga dalam perjalanan sampai pulangnya senantiasa dalam lindungan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang senantiasa kita takdimi,
kita ikuti fatwa dan nasihatnya. Di sini ada beliau Bapak Ustadz Miskun Sidik, juga ada Bapak Ustadz Tolibudin, dan juga para ustadz-ustadz yang mohon maaf saya tak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Mudah-mudahan beliau para asatid, ustadz dan ustadzah, mudah-mudahan ilmunya adalah ilmu yang penuh berkah dari Allah Ta'ala, berkah dunia, berkah akhirat, sehingga senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para sesepuh, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang kita hormati, kita takdimi di Desa Sukapura dan desa sekitarnya, Bapak Kepala Desa, Bapak Sugianto dan Ibu serta staf jajarannya, para kepala dusun, para RT, insya Allah beliau adalah orang-orang yang amanah, menggenggam amanat rakyat, melaksanakan amanat rakyat. Maka beliau semuanya, Pak Lurah, Pak Kadus, Pak RT, insya Allah adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala nanti untuk sampai di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah walimatul syafar siang sore hari ini yang dimuliakan Allah Ta'ala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahman dan rahimnya nampaklah oleh kita saat ini bahwa Islam itu adalah indah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang melebihi ketinggian Islam. Kita yang duduk di majelis silaturahim ini, majelis tasyakur ini, berbeda-beda sukunya, berbeda bahasanya, berbeda latar belakangnya, tapi dihimpun oleh Islam, dihimpun oleh silaturahim Islam, dihimpun oleh rukun Islam, maka terjadilah silaturahmi yang sangat indah ini. Mudah-mudahan asbab silaturahim yang kita tegakkan ini, insya Allah Desa Sukapura khususnya, Palas umumnya, Allah jadikan menjadi wilayah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dijauhkan dari musibah bencana, senantiasa mendapatkan kuturan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah dari bahan junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin, Anbiya wal Mursalin, wa khataman nabiyyin. Sebelum kami lanjutkan, Bapak Ibu yang kami hormati, menambah khusyuknya hati Bapak Maidi, Ibu Yusnidar dan para jamaah yang lain, kita rendahkan hati kita agungkan Allah Ta'ala, kita baca kalimat talbiyah sebagaimana kesiapan Bapak Maidi, Ibu Yusnidar menerima mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya awali, Ibu Bapak mengikutinya. Bismillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lahu. Talbiyah telah kita kumandangkan, insya Allah diangkat oleh malaikat, disampaikan pada Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan doa dari Bapak Lurah tadi yang sudah mendaftar segera dipanggil oleh Allah, yang belum mendaftar dilapangkan rezekinya bisa mendaftar, yaitu menunaikan ibadah haji yang kelima. Insya Allah yang sudah akan berangkat semakin disehatkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu bapak yang kami hormati, Bapak Maidi, Ibu Yusni
Yusnidar bahwa ibadah haji ini adalah ibadah yang istimewa, ibadah yang luar biasa. Oleh sebab itu mohon maaf Bapak Maidi, sebelum Bapak merapikan kopernya, Bapak merapikan tasnya, Bapak merapikan rumahnya, ada satu yang paling penting ketika akan menunaikan ibadah haji. Ketika akan berangkat menunaikan panggilan Allah Ta'ala, satu yang tidak boleh lupa itu ditata, dirapikan. Apa yang dirapikan? Hatinya Pak Maidi, hatinya Ibu Yusnidar, dan juga para calon-calon Bulughur Rahman ini dirapikan dulu, ditata dulu. Sebab apa? Al-Baqarah 196 Allah memanggil wa atimmul hajja wal umrata lillah. Laksanakan, jadikan ibadah hajimu, ibadah umrohmu lillah, semata-mata limardotillah, hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting dan ini sangat penting. Kenapa begitu? Rasulullah jelaskan ada 4 golongan yang menunaikan ibadah haji, tetapi 4-empatnya tertolak oleh Allah. Hakul yakin Bapak Maidi, Ibu Yusnidar dan jamaah yang lain pasti ingin ibadah hajinya diterima oleh Allah, menjadi yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Maidi, apa saja? Yang pertama, ada kata Rasulullah, orang menunaikan ibadah haji itu untuk pamer-pameran. Ibadah siapa ini? Ibadahnya orang-orang kaya. Maaf, ke Tokyo sudah bosan, Kuala Lumpur sudah bolak-balik, ke Paris tiap bulan ke Paris. Saking banyaknya duitnya, dia pikir yang enaknya kita ke Mekah, daftar haji berangkat. Orang kaya Pak, plus 300 juta dibayar. Cuman karena ibadahnya itu karena kaya, karena bosan kemana-mana, hanya ingin plesir, hanya ingin jalan-jalan. Akhirnya apa? Ketika berangkat manasik gak pernah datang, karena gak ada niat. Bapak Maidi manasik pertama sampai selesai diikuti terus. Karena apa? Ingin supaya ibadahnya mabrur, diterima. Orang kaya ini enggak manasik, enggak diikuti. Mau berangkat yang siapkan apa? Beli HP yang bagus, yang kameranya 32.000 pixel. Kenapa? Di sana memang tujuannya jalan-jalan, ketemu kontak selfie. Akan begitu ya. Turun dari pesawat saya selfie, di pesawat saya selfie, terus sampai disindir oleh sampai imam yang ada di Masjid Nabawi dan imam di Masjidil Haram. Ibu bapak yang kami hormati, udah itu di sana boro-boro ke Masjidil Haram, sekalinya ke Masjidil Haram ingin foto depan Ka'bah, selfie lagi cekrek, pulang ceritanya kemana-mana. Rupanya Arab Saudi itu panas bener ya, batunya tuh hitam semuanya. Onta di sana itu gede. Ka'bah itu ternyata hitamnya enggak hitam-hitaman, hitam bener itu. Masya Allah, Masjidil Haram itu gede. Mohon maaf, hajinya orang kaya, jalan-jalan, haji umum, haji plesir, haji pamer. Insya Allah di Sukapura tidak ada. Amin. Amin. Yang kedua, ada orang yang berangkat hajinya karena sambil dagang. Ada Pak Ustadz, 2019 saya berangkat, 7 teman saya kopernya dibongkar sama pihak yang ada di Soekarno-Hatta. Setelah dibongkar, apa yang terjadi Pak? Isinya, maaf, koper yang boleh beratnya itu 30 kilo, isinya rokok.
Di sini Surya 16 30.000, di Samsung Bir 16 30.000, di sana itu hampir 40 kan 125.000. Sulap aja untung satu balbu, untung itu rokok enteng. Di samping rokok isinya apa? Obat kuat ramuan Madura. Allah ya Allah ya Allah. Pak Maidi walaupun pebisnis, uang jauh-jauh Pak ini cuma satu niat Pak Maidi, limardotilah, nyari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasalisu yang ketiga, kata Rasulullah, ada orang yang berangkat haji, sekali lagi ini hajinya untuk pamer-pameran, untuk gagah-gagahan. Ini hajinya siapa? Hajinya para ustaz, hajinya kiai, hajinya pejabat, tapi enggak termasuk Pak Lurah Gianto. Enggak termasuk banyak. Apalagi ini tahun-tahun politik, mau nyalek, mau nyalon ini itu, masya Allah. Kalau namanya Nursam aja nggak keren, berangkat haji, supaya dipanggil Kiai Haji Muhammad Nursam, kan begitu, masya Allah. Tapi ini mohon maaf, karena tidak limardotilah, ujungnya nggak baik. Kalau dia ustaz, giliran disuruh ceramah, Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Nursam, hajinya nggak dipanggil, males-malesan, salamnya juga senang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya kan bu, hajinya nggak dipanggil. Beda lagi kalau dipanggil, tausiah Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ustaz Muhammad Nursam. Masya Allah salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dipanggil haji, semangat. Hajinya nggak disebut aras-arasan. Ini mohon maaf perlu saya luruskan, Pak. Pak Maidi pulang haji nanti kalau nggak dipanggil Haji Maidi jangan marah. Jangan marah. Ini kadang-kadang dibakau nih Pak, sekarang enggak. Alhamdulillah Pak. Pulang nggak haji? Pak Maidi, cuek aja. Panggil lagi, Pak Ustaz Maidi, cuek aja. Pak Haji Maidi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Haji ini kan rukun Islam yang kelima. Kalau namanya mau disebut, jangan hajinya saja. Buat saya ini disebut Kiai Syahadat, Sholat, Zakat, Puasa, Haji Muhammad Nursam. Kira-kira begitu kalau mau disebut ini Muhammad. Pasang banner juga gagah, toh. Ini mohon maaf. Kalau sebenarnya misalnya nanti nyala kan Kiai Haji Maidi, gagah bener gagah kan? Tapi Maidi gitu aja kan kurang. Akhirnya apa? Haji tujuannya untuk gagah-gagahan, untuk pameran. Gitulah. Warabiu yang keempat, ada ibadah haji tapi niatnya untuk minta-minta. Pak Maidi nggak usah kaget, Ibu Yusnida nggak usah kaget, bahwa nanti kalau pulang dari Masjidil Haram kok ternyata ada diadang orang yang minta-minta, jangan kaget. Pulang dari Masjid Nabawi banyak yang minta-minta, jangan kaget. Kirain di Arab Saudi orang kaya semua. Mohon maaf, ada yang berangkat itu orang untuk minta-minta. Ini pun tertolak oleh Allah Ta'ala. Satu-satunya ibadah yang diterima yaitu limardotilah, sesuai dengan perintah Allah surah Al-Baqarah 196, wa atimul hajja wal umrata lillah, niatkan, laksanakan ibadah hajimu, ibadah umrohmu lillah, karena semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang kami hormati, selanjutnya saya sampaikan
saya tipe orang yang nggak bisa lucu, nggak bisa humor. Oleh sebab itu Bapak Ibu jangan kecewa kalau saya tausiahnya serius. Nggak bisa lucu Pak saya. Ya. Kadang orang ada yang suka lucu, saya nggak bisa. Ya. Walaupun toh misalnya ini terlalu serius, mudah-mudahan yang serius itu akan mendatangkan kesungguhan kita semuanya. Amin. 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 Ibu bapak yang kami hormati, ibadah yang pertama ini haji, yaitu saya katakan istimewa, bahkan luar biasa. Di mana letak istimewanya? Di mana letak luar biasanya? Yang pertama, lihat ketika mau melaksanakan. Saya paham, Bapak Ibu paham, kalau rukun Islam itu 5. Pertama syahadat, kedua sholat, kemudian zakat, puasa, menunaikan ibadah haji. Paham semua. Cuman perasaan Pak Gianto, jadi lurah di Sukapura ini mungkin sudah bertahun-tahun, belum pernah itu ada warganya. Pasang tenda banyak-banyak, sebelah tenda-tenda. Ngundang pakai undangan, mengadakan penceramah yang jauh, disebutkan di sini. Diundang. Yang undang siapa? Bapak Maidi. Undangannya apa? Yaitu akan melaksanakan sholat maghrib. Ada nggak kira-kira? Belum. Nggak ada. Sama-sama rukun Islamnya. Haji rukun Islam, sholat rukun Islam. Tapi kenapa waktu mau sholat satu pun belum pernah ada ngundang pakai tenda segala, masya Allah, ada kue-kue segala, gara-gara mau sholat. Nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Ini loh istimewanya haji, salah satunya. Baru mau berangkat saja sudah beda. Atau misalnya Pak Ustadz ya, diundang barangkali, Pak Ustadz ke rumah ya, tasakuran apa? Tasakuran mau baca syahadat. Ada nggak? Belum pernah itu yang kami hormati. Belum pernah. Syahadat ya biasa saja, puasa biasa saja, sholat biasa. Tapi untuk yang nomor 5 itu luar biasa. Dipasang tenda oleh Pak Maidi, sebelah jalan ketutup, kemudian dihadirkan jamaah. Ini memang sangat luar biasa. Pertanda ibadah haji adalah ibadah yang sangat-sangat luar biasa, yang insya Allah karena luar biasa pelaksanaannya, mudah-mudahan luar biasa juga fadilahnya dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dia ya Pak ya, belum pernah ada masang tenda gara-gara mau sholat, mau syahadat, belum ada ya Pak. Mau haji, alhamdulillah. Yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, ibadah ini begitu istimewanya. Karena apa? Yaitu istimewa biayanya. Rukun Islam ini 5, Bapak sudah tahu semua. Yang 3 nggak perlu biaya. Yang 2 perlu biaya. Maaf, Bapak-bapak, kalau mengucap syahadat kira-kira perlu bayar apa enggak? Ya. Enggak bayar Pak, Masya Allah. Sholat kira-kira perlu bayar apa enggak Bu? Enggak. Puasa harus bayar, harus daftar dulu Pak? Enggak. Inilah yang membuat ibadah haji ini luar biasa. Karena apa? Biayanya luar biasa. Berapa Pak Ustadz? Ketentuan dari Kemenak 51 juta itu satu orang. Plus ini itu dan sebagainya, total itu 60 juta. Pak Maidi, Ibu Yusnidar harus keluar uang 120 juta rupiah untuk bisa mewujudkan impiannya diberangkatkan Allah. Pak, Bu, saya tanya, jawab yang jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Menurut Bapak Ibu, uang 120 juta itu banyak apa sedikit? Saking banyaknya Pak Gianto, kalau dibelikan cendol Sukapura tenggelam sama cendol itu. Saking banyaknya. Tapi beliau nggak eman, beliau nggak sayang. Kenapa? Ada fadilah yang luar biasa, ini ibadah yang luar biasa.
Satu yaitu baru mau berangkat sudah luar biasa, dananya memang juga luar biasa. Bu, halo, sudah pernah ngeliat uang 120 juta belum Bu? Belum Pak, Masya Allah. Mudah-mudahan yang jawabnya paling keras, mudah-mudahan rezekinya ditambah-tambah oleh Allah. Bapak Lurah udah ngasih support, ibu bapak nggak usah wah sumelang kata orang Jawa, nggak usah kecil hati. Sebab apa? Dilihat dari pelaksanaannya, cara menunaikan ibadah haji ini ada 7 macam. Tuh, berapa macam, Mbak? 7. Waktunya masih cukup, saya sampaikan. Yang pertama, ada namanya ibadah haji, yaitu haji nasab. Haji karena keturunan, bapaknya haji, ibunya haji, kakeknya haji, mbahnya haji, datuknya haji, pamannya haji, dia bisa berangkat haji. Ini yang namanya haji nasab karena keturunan. Enggak ada Pak Ustaz keluarga saya. Tenang, ada yang kedua, ada yang namanya haji nisab. Apa ini? Haji nisab mampu untuk membayarnya, biayanya cukup, nisabnya cukup. Ini termasuk Bapak Maidi yang akan jadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di angsurnya yang pertama waktu itu mendaftar kalau nggak salah tahun 2012, betul ya Pak? Ya. Waktu itu sama dengan saya 2012 juga, DP-nya satu orang 25 juta, berdua 50 juta. Kemudian pelunasan. Nah, ini beliau mampu, ini haji nisab, cukup biayanya. Sekali lagi, keberkahan turun di Sukapura, masyarakat Sukapura ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Kayaknya belum mungkin, Pak. Sebagaimana aktivitas saya kayak begini, Mama itu mau ke bisnis, kita patrulkannya ke bisnis. Sama begini aja, tenang, masih ada yang ketiga. Yang ketiga, ada yang namanya haji nasib. Nah, langsung piar gitu wajahnya, serang. Ini saya dengan ini nomor 3, haji nasib. Nasab nggak ada keturunannya, nisab nggak ada, belum cukup ya. Dananya haji nasib. Ada Pak Ustaz? Ada. Kayak mana contohnya? Kerjaannya cuma tukang koran, jualan koran, berapa sih hasilnya? Pagi hujan agak gerimis-gerimis, anaknya di rumah sakit, berangkat jualan koran nggak konsentrasi, koran ditaruh dia berangkat, pikirannya inget anaknya sakit, naik motor nggak konsen, agak ke tengah-tengah, dari arah Bandar Lampung ada Avanza ngebut Pak, tukang koran ini disenggol sehingga korannya berantakan, motornya jatuh, dia terluka. Hitung, ternyata korannya kerugiannya 100.000, motornya ngebetulin 150.000, dia suntik dan urut 150.000. Total jenderal kerugiannya 400.000. Yang naik Avanza rupanya baik hati. Ditanya tukang koran ini, saking senangnya akhirnya apa? Tukang koran ini didaftarkan haji oleh yang nyerempet pakai Avanza tadi. Nah, nasib Bapak yang kami hormati, Masya Allah. Cuman kan yang demikian kan jarang-jarang Pak. Pak Dianto, warganya diingatkan, tolong itu yang nomor 3 jangan coba-coba. Takutnya besok di sini ada yang begitu, pura-pura jualan bakso, ya kemudian pura-pura naik motornya ke tengah. Yang nyerempet bukan Avanza, diserempet sama tronton trailer. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berangkat memang ya, berangkat ke alam kubur. Ya Allah. Ada Pak Ustaz yang haji nasib seperti itu? Ada. Mana orangnya? Ini nih Pak orangnya. Masya Allah. Kenapa saya bisa nyampaikan? Saya sampaikan yang begini apa adanya. Coba itu tetap optimis Bapak yang kami hormati. Optimis. Tapi ya udah, jangan pakai ya. Jangan pakai coba-coba yang tadi.
yang layak-layak aja, nggak perlu naik motornya ke tengah-tengah ya Pak ya. Insya Allah ada keberkahan dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, mohon maaf, kayaknya sekarang agak sulit. Ini zaman Orde Baru. Ada yang namanya Haji Abu Bakar. Orde Baru Pak. Maksudnya apa? Abu Bakar atas budi baik Golkar. Itu sebelum 98 ya Pak ya. Sekarang udah nggak lagi. Golkar nggak seberapa jaya sekarang. Jadi kayaknya udah nggak ada program haji untuk PNS, untuk dan sebagainya, nggak ada. Termasuk sampai detik ini kayaknya Pak Gianto belum terdaftar sebagai Haji Abu Bakar. Belum Pak ya. Sabar, Pak, sabar, Masya Allah. Nggak bisa, masih ada cara yang kelima. Apa? Ada namanya Haji Abidin atas biaya dinas. Ini mohon maaf, sekarang juga udah nggak ada Haji Abidin, nggak ada. Haji Abu Bakar juga sudah nggak ada. Kalau memang nggak ada, terakhir mungkin bapak-bapak punya harapan apa? Haji Mansur. Halamannya kena usur, tolnya udah selesai, tidak ada lagi kayaknya malah. Ya udah pokoknya Pak yang kami hormati, tetap optimis ya Pak ya, tetap optimis. Besok tanggal 2 Bapak Maiti Ibu Yusnin yang berangkat, insya Allah bulan-bulan berikutnya, tahun-tahun berikutnya, jamaah masyarakat desa Sukapura akan banyak diantarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Ibu bapak yang kami hormati, itu yang kedua yaitu istimewa. Pertama istimewa cara berangkatnya, yang ketiga istimewa biaya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang menjadikan ibadah haji ini bila istimewa? Yang ketiga yaitu istimewa perjalanan. Iya Pak, iya. Ibu bapak yang kami hormati, perjalanan yang akan ditempuh Bapak Maiti Ibu Yusnida, mohon maaf, di atas ketinggian 10.000 kaki dengan beban pesawat, maaf, kalau satu orang Bapak Maiti dengan bagasinya itu 40 kilo, Pak Maidi beratnya 60 kilo, satu jamaah berarti 100 kilo. Kalau dalam pesawat 450 jamaah berarti 45 ton. Berat pesawat itu yang terenteng itu 30 ton. Ditambah 45 ton, 75 ton. Berat apa ringan? 75 ton berada di ketinggian 10.000 kaki dengan kecepatan 1.100 km per jam selama hampir 10 jam non-stop. Aman. Bapak bisa bayangkan 10 jam di angkasa, gak usah banyak-banyak. Kalau businya mati satu aja pesawat itu, gantinya ke bengkel mana Pak yang kami mati ya. Gak bisa bayangkan Pak. Tapi sampai detik ini belum pernah dengar ada musibah kecelakaan pesawat, belum pernah dengar. Pesawat komersil banyak, gak usah sampai 10 jam, baru terbang 15 menit sudah jatuh di Pulau Jawa. Baru terbang 30 menit sudah berantakan nanti. Tapi pesawat yang ditumpangi jemaah haji belum pernah sampai sekarang sedetik pun yang terkena musibah dan bencana. Kenapa? Ibadah haji ini ibadah yang istimewa, perjalanannya penuh campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong bayangin Bapak sekali lagi, 75 ton di atas selama 10 jam, kemudian dengan kecepatan 1.100 km per jam. Gak kebayang Pak.
Saya tadi sama Pak Sujiarto berangkat ke sini. Naiknya naik Avanza. Baru 70 aja perasaan oleng sana, oleng sini, oleng sana. Apa Pak Sujiarto ngantuk? Bukan, jalannya rusak. Iya. Baru 70 km per jam. Ini 1100 km per jam. Bapak Maidi, Ibu Yusnidar, para jemaah yang lainnya, hakul yakin. Yakinlah bahwa ketika menunaikan ibadah haji banyak pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di cerita-cerita Bapak Zainuddin begitu juga, nggak usah khawatir dengan usianya. Mohon maaf, 2019 saya kebetulan dipercaya jadi kepala regu. Punya jamaah yang usianya 75. Jamaah saya banyak dari Sidomulyo, kemudian dari Gayam juga ada, kemudian yang muda umur 28 ada. Apa yang terjadi Bapak yang kami hormati? Jamaah yang umurnya 75, lah kok di sana itu sehat walafiat. Yang umur 28 ngeri-ngerikan, bentar-bentar sakit, bentar-bentar sakit. Maka Bapak Zainuddin, Bapak Maidi enggak usah kecil hati. Hakul yakin akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. 3. Bapak yang kami hormati, kemudian yang keempat. Keempat ini memasuki yaitu niat kita apa sih? Pak Maidi, Bu Yusnidar susah payah ditinggalkan kampung halamannya, ditinggalkan bisnisnya, ditinggalkan pekerjaannya. Bapak Haji Rus Hirman begitu juga ditinggalkan usahanya. Bapak Sujiarto, maaf, beliau tinggalkan kapal-kapalnya yang di Selat Sunda, ditinggalkan. Pak Stadide ditinggalkan dewanya. Pak Satria, mohon maaf, topong-topong batanya ditinggalkan semua. Sebenarnya apa sih tujuan menunaikan ibadah haji? Kok sampai segalanya dikorbankan demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terlampau panjang karena apa yang terbaik. Masuk waktu asar, acara selesai. Sekarang jam 4 apa jam 3 kurang 5 menit. Asar jam 3 lewat 18 menit. Insya Allah selesai. Ibu bapak yang kami hormati, yang kelima, yang keempat, yaitu tujuan. Tujuan Bapak Maidi, Ibu Yusnidar itu menunaikan ibadah haji, mengorbankan segala-galanya. Tujuannya yang paling utama yaitu tahliyatul nufus. Apa Pak Ustaz? Yaitu mensucikan jiwa, membersihkan dosa. Bapak Ibu yang hadir duduk di majelis ini, termasuk yang duduk di kursi ini adalah al-insanu makhalul khata' wa nisyan, orang-orang tempat hilaf, lupa serta salah. Maka kita ngaku, kita yang duduk di majelis ini adalah orang-orang yang cepat dan banyak berbuat dosa dan kesalahan. Betul Bapak? Betul Bu? Monggo sami-sami mau istighfar, mugi-mugi kanthi istighfar kula panjenengan kantuk maghfirah, insyaallah kanthi maghfirah mudah-mudahan keinginan cita-cita kita dimustajabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Monggo Bapak Ibu mau istighfar sareng-sareng. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kanthi maos istighfar
mudah-mudahan Allah turunkan maghfirah pada kita semua sehingga dimaafkan, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Lurah Gianto bertanya, Pak Ustadz, kalau hanya sekedar mensucikan jiwa, membersihkan dosa, apa memang harus ke Masjidil Haram? Apa enggak cukup kita di Masjid Misbahul Falah? Apa enggak bisa suci jiwa kita? Di Masjid Misbahul Falah apa kira-kira enggak bisa bersih dosa kita? Jawab saya, bisa Pak. Tahniyatul Linnufus di Masjid Misbahul Falah bisa. Cuman lama Pak. Mohon maaf Bapak yang kami hormati, Ibu-ibu yang kami muliakan, tetapi dengan kita datang ke Masjidil Haram, datang ke Masjid Nabawi, laksanakan rukun Islam yang kelima, insya Allah. Sebab apa? Beberapa hal yang menjadikan penyebab kita bisa laksanakan tahniyatul nufus, suci jiwa kita, bersih dosa kita, mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu. Yang pertama, ibu bapak yang kami hormati, Bapak Maidi dan Ibu Yusnidan. Yang pertama, dasarnya yaitu apa yang disampaikan oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Man ata hadal bait, siapa yang datang ke rumah ini, kata Rasulullah. Yang dimaksud Rasulullah rumah ini adalah Masjidil Haram. Lil hajjah wal umrah, untuk menunaikan ibadah haji, untuk menunaikan ibadah umrah. Kemudian falam yaksuk walam yarfus, selama berhaji dia tidak fasik, dia tidak rafas, dia tidak melenceng akidah, dia jaga akhlak dan lisannya. Apa kata Rasulullah? Raja'a, pulang dia ke tanah air, pulang Pak Maidi ke Sukapura. Apa kata Rasulullah? Kayaumin waladathu ummuhu, maka dia itu nanti pulangnya bersih, suci, tidak punya noda, tidak punya dosa, seluruh dosa-dosanya, asbab hajinya, asbab sampai Masjidil Haram diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini bapak-bapak yang membuat beliau semangat, karena beliau orang yang suka muhasabah, suka ngoreksi diri. Beliau malam suka tahajud, berlinang air matanya. Kenapa? Mengakui terlampau banyak dosa dan kemaksiatannya. Ibu Yusnidan sama, malam harinya diadukan dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Pak Maidi, falam yaksuk, falam yarfus. Jaga jangan sampai fasik, jangan oleng akidah. Yang kedua yaitu jangan rofas, jangan berbantah-bantahan, ngomongnya hati-hati. Kalau sama Pak Maidi saya nggak khawatir. Yang saya khawatir itu sama Bu Yusnidan. Halo Bu Yusnidan, dengarkah apa yang saya sampaikan? Maaf ibu-ibu yang kami hormati. Kenapa? Saya sama bapak-bapak nggak khawatir Bu. Yang khawatir itu sama ibu-ibu. Mohon maaf, yang banyak salah ucap, yang suka keliru itu kaum ibu dibanding kaum bapak. Betul Pak? Oh, ibu-ibu merengut semua, bapak-bapak biarkan. Ini mohon maaf serius. Oleh sebab itu Pak Maidi ingatkan terus Ibu Yusnidan, jaga lisan, jaga lisan. Kalau bapak-bapak ini mohon maaf, simple. Saya itu ketemu Pak Gianto, saya nanya satu, jawabnya satu. Dari mana Pak Gianto? Dari kantor Pak Haji. Nanya satu, jawabannya satu. Ketemu lagi, saya sama Pak Maidi. Dari mana Pak Maidi? Dari toko Pak Haji. Nanya satu, jawabannya satu. Beda dengan ibu-ibu. Saya ketemu Bu Lurah, Bu Gianto. Bu Lurah dari mana? Di
gini loh Pak Haji, saya sebenarnya tuh dari pasar. Ya Allah, pasar rame betul. Jelek Pak becek karena hujan Pak Haji, orang desa-desaan. Harga-harga itu loh Pak Ustaz naik semua, ikan asin naik, minyak goreng naik, berangkat naik. Saya lihat ibu jamaah asap ada yang nggak pakai jilbab tuh Pak. Ya Allah, nanya satu jawabannya 28. Ini ibu-ibu bakau nih, ibu-ibu Singapura enggak? Beda. Enggak kan ya Bu ya? Enggak, Bu ya, masa. Beda. Maaf Pak, ibu-ibu, jangankan jalan-jalan, jangankan makan-makan, jangankan kondangan, pengajian aja bisa-bisanya ngomongin orang lain. Betul Pak? Ibu bakal masa. Maaf, ini kalau Bu Yusnida nggak saya ingatkan, takut profas, takut jidal nanti. Pak Maidi diajak berbantah-bantah nanti di sana. Maaf, Bu. Ibu-ibu lo pengajian tuh bisa-bisanya ngomongin orang. Tadinya duduk baik, 3 orang itu duduk jejer-jejer, duduk nungguin ustadzah datang. Ada ibu lurah belakangan datang, namanya juga Bu Lurah, agak keren dikit, kenapa sih? Nggak apa-apa, gelangnya 9 dipakai semuanya, jalan agak kencing, mulai ibu yang paling ujung, mulai nggak banyak pamer, ngomongin sebelahnya nggak mau ketinggalan, padahal punya utang 100.000 sama saya belum dibayar ya. Pengajian kok ngomong. Yang sebelahnya nggak mau kalah, nggak usah berisik, itu bukan gelang emas, saya tahu belinya. Ya Allah. Bu, saya ingatkan ibu-ibu yang kami hormati, nanti banyak terjungkal ke dalam nerakanya Allah Ta'ala, banyak dilep-lepin ke dalam nerakanya Allah Ta'ala, bukan karena ibu-ibu nggak sholat, bukan karena ibu-ibu nggak puasa, sholat kan, tiap kopiannya nggak tinggal, puasa aja, masya Allah Senin Kemisnya nggak tinggal. Kenapa ibu-ibu banyak terjungkal dalam nerakanya Allah Ta'ala? Isnani lisanuhum wa auratuhum, wanita itu banyak terjungkal ke dalam nerakanya Allah Ta'ala disebabkan 2 perkara. Pertama, tak pandai menjaga lisannya, yang kedua tak pandai menjaga auratnya. Masya Allah. Bu, sayang suami, serius nih, ibu-ibu yang kami hormati, mohon maaf bahwa ingatkan istri-istri kita. Ibu keluar pagar rumah 1 meter tidak menutup auratnya, nampak rambut ibu dilihat oleh yang bukan muhrimnya, 1 meter pula ibu jerumuskan suaminya untuk terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Pak, istrinya pernah keluar rumah nggak menutup aurat Pak? Pernah apa sering? Sering. Ini kadang-kadang gaya banget loh ibu-ibu yang kami hormati. Sebentar Pak ke Indomaret loh, sebentar gundul, masya Allah. Bu, 1 helai rambut ibu keluar rumah nggak pakai kerudung, 1 helai dilihat oleh yang bukan muhrimnya, 1 helai itu 70 tahun ibu tenggelam dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ibu yang kami hormati, ya kalau udah saya sampai gini yang paling enak upin-ipin, rambutnya 2, ngitungnya gampang, berarti upin-ipin 140 tahun. Lah ibu yang rambutnya ribu-ribu kayak begini ini keluar rumah nggak ditutup, na'udzubillah summa. Ya Allah ya Allah. Bu, kalau aurat menurut ibu bahaya apa enggak? Bahaya apa enggak? Jangankan ke aurat, pakai asam aurat aja itu bahaya, sakit, apalagi nggak pakai asam ibu yang kami hormati. Masya Allah. Ibu bapak yang kami hormati, Bapak Maidi berupaya mana menunaikan ibadah haji untuk apa? Dibersihkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Janji Rasulullah datang ke Masjidil Haram untuk haji, untuk umroh, tidak fasik, tidak rofas, tidak jidal, maka kembali beliau ke Sukapura bersih,
suci, tidak ada noda, tidak ada dosa. Semuanya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingin dosanya dibersihkan oleh Allah taala, insya Allah segera mendaftar, insya Allah saatnya diberangkatkan oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu Bapak yang kami hormati, saya singkat saja. Kalaupun terpaksa nanti agak panjang dikit ya Pak ya, kita sudah tadi istighfar ya, mudah-mudahan dimakfu keterlambatan salat asar kita mendapat makfu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang kami hormati, yang kedua, kenapa beliau itu kok sampai ke sana dikorbankan hartanya? Yang kedua tak lain dan tak bukan Ibu Bapak yang kami hormati, apa nggak bisa mensucikan jiwa itu di masjid, yaitu Masjid Misbahul Falah. Itu tadi Pak saya katakan bisa tapi lama. Kenapa kok di sana cepat? Ibu Bapak yang kami hormati, mohon maaf sekali lagi Pak Maidi juga Ibu Yusnidar, jamaah yang lain, nanti tolong jangan sia-siakan ketika berada di Makkatul Mukarramah. Kalau ibadah haji tahun ini masih tetap 40 hari, maka 10 hari di Madinah, 5 hari di Arafah, Musdalifah dan Mina, yang 25 hari itu di Makkatul Mukarramah. Pak Maidi, Ibu Yusnidar, jangan pernah sia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah. Jangan sampai Bapak Maidi menegakkan sholatnya tidak berangkat ke Masjidil Haram. Sebab apa? Subhanallah, sekali kita sholat di Masjidil Haram, Pak Maidi sholat di Masjidil Haram sekali, itu dihitung oleh Allah Ta'ala sholat sebanyak 100.000 kali sholat di Masjid Misbahul Falah. Sekali sholat di sana, di masjid kita dihitung 100.000 kali. Saya hitung 100.000 kali itu selama 74 tahun sholat terus. Sekali sholat di Masjidil Haram itu cuma satu waktu. Kalau sholatnya beliau ini, mohon maaf, sholatnya beliau itu kemudian dilaksanakan secara berjamaah, pasti berjamaah. Siapa yang ingin gak berjamaah di Masjidil Haram? Berjamaah dilaksanakan 27 kali lipat. Maka sekali beliau itu sholat di Masjidil Haram berjamaah, dihitung oleh Allah Ta'ala sholat sepanjang 7.400 tahun. Sholat terus menerus 7.400 tahun. Nah kita baru 60 tahun aja penyakitnya udah banyak, udah batuk, pinggangnya sakit, nafas sesak. Ini baru 60 tahun, ini berjamaah satu kali sholat di sana berjamaah dihitung 7.400. Itu kalau satu waktu. Kalau beliau 5 waktu dilaksanakan, Dhuhr berjamaah, asar berjamaah, maghrib, isya, subuh berjamaah, 5 waktu. Allah hitung beliau sholat satu hari dihitung 37.000 tahun sholat terus menerus. Logika, dosa mana yang gak diampuni oleh Allah? Asal satu aja, tidak asyirku billah, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar beliau semangat, wajar Pak Kiai Taufik ingin, wajar yang lain juga ingin, karena masya Allah Pak, sehari sholat di sana 37.000 tahun kita itu. Bagaimana kalau 25 hari latuh suha tak terhitung? Padahal 51 juta, 120 juta itu besar, banyak. Tapi ketika kita melihat fadilahnya, masya Allah, insya Allah itu tidak apa-apa. Yang ketiga yang kami hormati, kenapa beliau semangat? Ternyata yang 120 juta untuk Pak Maidi, untuk Ibu Yusnidar itu tidak hilang, tidak habis. Karena apa? Rasulullah menjelaskan biaya ibadah haji itu dihitung oleh Allah sebagai sedekah. Subhanallah. Sedekah 10.000 tambah biasa.
50.000 biasa, 2.000 umum. Tapi kok sedekah kok 120 juta, subhanallah. Enggak ilah. Dan Allah akan mengganti dari sisi mana saja biaya haji itu. Tambahan semangat untuk Pak Maidi, untuk Bu Yusnida dan para jamaah yang lain. Sedekah itu fadilahnya 5. Yang pertama, sedekah, orang senang sedekah, maka nanti saat sakaratul maut diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kembalinya menjadi orang yang husnul khotimah. Amin. Bu, suka sedekah apa enggak? Yang sebelah sana suka sedekah apa enggak? Ini kadang-kadang ibu bilangnya suka, tetapi begitu kotak ini lewat, yang dicabut merah belum, cabut lagi biru, bukan kamu, cabut lagi kok hijau, oh enggak ini, nyabut lagi loh kok masih ungu, masuk lagi, cabut lagi masih warna coklat, masih dimasukin lagi, terakhir cabut biru. Abu-abu wis kucel pisan mesra ketok nomore. Ibu-ibu yang kami hormati, masya Allah, ibu-ibu Bakauni maksudnya. Oh, kalau ibu-ibu sini masya alhamdulillah Sama. enggak Bakauni ya Allah. Bapak yang kami hormati, yang kedua, alam kubur nanti yang akan kita tempat yang lama nggak terhitung, itu cahaya yang paling terang adalah dari sedekah. Paling terang cahaya kubur itu dari sedekah. Maka insya Allah hakul yakin Bapak Maidi, Ibu Yusnida, kalau nanti sudah kembali pada Allah Ta'ala di dalam alam kuburnya terang benderang karena sedekah. 120 juta biaya ibadah haji dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, pintu surga yang terbesar as-sukhaya, khusus dikhususkan oleh Allah untuk orang-orang yang senang bersedekah. Mudah-mudahan Bapak Maidi, Ibu Yusnida, dan kita yang hari ini bertasakur mendoakan, mudah-mudahan nanti di yaumil akhir juga kita akan melewati pintu yang bernama as-sukhaya, sama-sama kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, tanda ibadah diterima adalah sedekah. Sekali lagi pengharapan Pak Lurah tadi, mudah-mudahan sejak berangkat di sana melaksanakan rukun wajib haji, sunnah haji, semuanya terlaksana dan sempurna sehingga ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kelima yaitu sedekah, itu membersihkan harta kita. Sebanyak sekecil apapun hartanya Bapak Maidi, Ibu Yusnizar, insya Allah saat ini merupakan harta yang bersih, harta yang suci, dijauhkan dari yang haram, dan insya Allah mendapat berkah dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini Bapak yang kami hormati, 3 perkara. Kemudian yang membuat tahniyatul nufus, mensucikan jiwa. Apa nggak bisa di masjid terdekat? Bisa, cuman lama. Kalau ke sana, insya Allah. Dari mana? Bapak Ibu yang kami hormati, minimal ada 3 hal yang akan dilaksanakan oleh Pak Satria, oleh Pak Sugiarto, oleh Pak Jirus Firman, oleh Bapak Zainuddin, oleh Bapak Maidi. 3 hal ini yang akan mensucikan jiwa mereka. Di mana letaknya? Pertama yaitu ibadah yang bernama tawaf. Tawaf itu Bapak mengelilingi Ka'bah. Setarnya kalau Pak Maidi nanti nengok ke kanan, di lantai 3 ada lampu hijau. Lampu hijau itu kalau ditarik persis itu simetris dengan Hajar Aswad. Di situ nanti Pak Maidi, Ibu Yusnidar memulai tawafnya 7 kali, mengawali umroh wajibnya, berputar, nyampe garis lagi biru Hajar Aswad, mutar lagi sampai 7 kali. Ini apa pelajarannya? Ternyata Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata memang kehidupan ini berputar dan berputar. Dari lampu hijau muter ke lampu hijau lagi, dari lampu hijau muter ke lampu lagi. Ini apa ya? Ini adalah pelajaran hati yang luar biasa. Dalam rangka mensucikan jiwa, langsung Pak Maidi hakul yakin, ya Allah, ternyata memang benar.
bahwa kehidupan itu semuanya akan berakhir. Memulai perjalanannya dari dilahirkan ibundanya akan berakhir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan. Sampai Allah ingatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kalian itu ingkar kepada Allah Ta'ala sementara kamu itu tadinya mati? Summa yuhyikum, kemudian dihidupkan oleh Allah. Summa yumitukum, kemudian dimatikan ke alam kubur. Summa yuhyikum, dibangkitkan di hari terakhir. Summa ilaihi turja'un, kemudian dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, di sini hilang kesombongan Bapak-bapak yang kami hormati. Hilang kesombongan, keangkuhan, kecongkaan kita hilang. Karena apa? Kita akan mati. Sombong karena harta nanti nggak kita bawa mati. Sombong karena jabatan kita tinggalkan, nggak kita bawa mati. Mohon maaf kalau bahasanya Pak Ustadz Abdul Somad, kita ini tercipta dari tanah. Kita sekarang berjalan di atas tanah. Yang kita makan saripati tanah. Kita nanti mati dimasukkan ke dalam tanah. Kemudian kita dimakan oleh cacing-cacing tanah. Apa yang kita sombongkan? Ada pelajaran tawaf. Hidup mati, hidup mati, hidup mati. Semua itu dari sini ke keluar. Bapak-bapak jangan memaksakan diri. Bapak-bapak tawaf di Misbahul Falah. Besok di Misbahul Falah ada orang muter-muter. Belum bisa Masjidil Haram, Pak Ustadz di Misbahul Falah tawaf. Nggak sampai Pak. Karena apa? Memang kaidahnya yaitu di Masjidil Haram. Tenang Pak, insya Allah berkah rezeki Bapak. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua Bapak yang kami hormati, yang kedua, ketika nanti Bapak kalau misalnya Pak Maidi itu ke Madinah duluan, maka nanti akan mengambil mikot pertamanya yaitu di masjid yang namanya Masjid Bir Ali. Ketika mikot, maka kehebatan dunia semuanya ditinggalkan. Maaf, seragam lurah copot, seragam polisi copot, seragam PNS lepas. Pokoknya atribut dunia semuanya ditanggalkan. Dan ketika mikot di Bir Ali, saat itulah Pak Maidi nanti akan mengenakan yang namanya pakaian ihram. 2 lembar tidak berjahit, hanya 2 lembar. Ketika sudah memakai itu, Pak Maidi dan juga jamaah yang lain baru akan terasa. Itulah gambaran nanti kita di padang mahsyar seperti itu. Tidak ada yang kita banggakan, tidak ada yang bisa andalkan. Ketika kita sampai di Bir Ali, ketika kita pakai pakaian ihram, Bapak Ibu yang kami hormati, disitulah kita begitu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Kecil sekali. Karena apa? Itu nanti kita di padang mahsyar kayak begitu, cuman pakai 2 lembar kain. Tidak ada kemewahan dunia yang kita bawa, tidak ada yang kita banggakan. Maka insya Allah ini menjadi kesucian yang kedua yang membuat insya Allah suci hati Bapak Maidi dan juga jamaah-jamaah yang lain. Karena apa? Merasa yang pertama, tawaf itu adalah siklus kehidupan, mati hidup, mati hidup. Kemudian mikot yaitu pakai pakaian ihram, itu ada gambaran nanti di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ujung daripada Al-Baqarah 197 Allah nyatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Apa kata Allah? Allah berseru,
Berbekal-bekallah kalian, berbekallah Bapak Maiti, Ibu Yusnida, dan juga para masyarakat Sukapura ini, karena kalian akan kembali kepada Allah Ta'ala. Wa tazawwadu, sebaik-baiknya bekal pada Allah. Fa inna khairaz zadit taqwa, bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir ini golongkan sebagai insan-insan yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak yang kami hormati, ada ibadah yang namanya sa'i. Sa'i itu dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, jaraknya 700 meter. 7 kali berarti 5 kilometer. Bapak yang kami hormati, mohon maaf ya, ketika mau sampai Bukit Sofa ada tanjakan, ketika mau sampai Bukit Marwah ada tanjakan. Ini filosofinya apa? Inilah filosofi kehidupan, bahwa hidup ini harus rajin, hidup ini harus kerja keras, hidup ini harus ibadah yang keras. Karena apa? Semuanya ketika kita berkeinginan menjaga wajah, kalau bersungguh-sungguh Allah akan berikan. Tetapi kalau malas-malasan, nggak bersungguh-sungguh, jangan mimpi kita akan menjadi orang yang berhasil. Bapak yang kami hormati, ternyata sofa itu artinya kokoh, Marwah itu artinya kemuliaan. Jadi ketika kita ke sana melakukan jasa, kita dikokohkan dulu, kuat dulu. Nanjak itu perjuangan. Kemudian jalan ke Jurumata itu perjuangan hidup, Pak. Kalau ada lampu hijau di atas itu agak lari-lari kecil, itu semua perjuangan. Nanjak ke Marwah itu perjuangan. Mohon maaf, hidup ini perjuangan. Pak Gianto nggak bakal jadi lurah kalau dia nggak berjuang. Gimana ya? Ibu-ibu yang kami hormati, mohon maaf, penuh dengan perjuangan kita. Benarkah dengan iya? Ada ayat sukses Bapak yang kami hormati. Ini yang disebutkan. Apa ayat sukses yang disebutkan? Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Apa kata Allah? Jauhkan punggungmu dari tempat tidur. Ini ayat sukses. Maaf, jauhkan punggung. Kalau orang yang malas-malasan, belum pernah ketemu orang malas kok sukses berhasil. Ini mohon maaf. Ini nanti kalau sudah sampai di sana, Pak, dari tempat hotel kita itu 3,5 kilo, Pak. Jauhnya 3 kilo. Di Madinah itu jalan kaki, nggak boleh naik kendaraan, 1 kilo di bawah 40 derajat, 42 derajat, panasnya nggak elok-elok. Panas yang kayak gini, ini cuma 33 derajat, di sana 40 derajat. Kuat kita semangat. Nah ini mohon maaf Bapak yang kami hormati, bapak-bapak ini loh, pingin sampai Masjidil Haram, dari rumahnya ke Masjid Misbahul Falah ini cuma 100 meter. Kok sendalnya itu gak nyampe-nyampe ke masjid ini, Masya Allah. Ini kadang-kadang Pak Lurah ngangkat beras 50 kilo, diangkat. Ngangkat semen 50 kilo. Jalan ke Tanjung Karangnya nyampe. Masjid cuma 100 meter, sendalnya gak keangkat-angkat. Cuma 100 meter gak nyampe-nyampe. Kira-kira ada nggak orang yang kayak begini, Pak? Ya. Mana orangnya? Ini Pak. Nggak berangkat, nggak datang malah nggak datang. Jadi Bapak yang kami hormati, Bu, kalau ingin diajak bapaknya untuk berangkat menikah, tolong kasih support bapaknya ke masjid, Pak, ke masjid. Karena apa? Sebaik-baiknya sholatnya laki-laki ada di masjid. Insya Allah ini jamaah-jamaah yang luar biasa, yang insya Allah tidak lama lagi diberangkatkan oleh Allah Ta'ala. Amin.
Inilah waktu yang kami hormati 3 perkara yang kemudian akan mensucikan jiwa. Melalui tawaf kita sadar kita tidak hidup selamanya. Kemudian melalui yaitu tadi memakai pakaian ihram, itulah gambaran kita nanti di padang mahsyar. Dan yang ketiga, oh ternyata hidup ini harus sungguh-sungguh. Kata Jawa Junubim, kerja. Kemudian apa? Khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun, optimis, banyak berdoa kepada Allah. Kalau sudah ada, bagikan rezeki untuk yang berhak untuk mendapatkannya. Bapak Ibu yang kami hormati, sekian mungkin masih banyak yang perlu saya sampaikan, tapi cukuplah dijaga karena waktu asar juga sudah nyampe. Kemudian sekali lagi saya tanya Bapak Ibu, kira-kira seperti Pak Lurah setuju ingin mendaftar haji, ingin sampai Masjidil Haram? Bu ingin? Kalau gitu aminkan doa saya. Sebelum nanti yang petugas doa ada tersendiri, aminkan doa saya. Bapak yang kami hormati, langsung abad ya. Ini doa pembuka dulu. Siap Bu mengaminkan? Siap Bapak mengaminkan? Allahumma ya Allah ya Rahman ya Allah yang maha memustajabah ya Allah. Jadikan kami pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh berkah. Syukur-syukur kami yang hadir juga bisa segera ke Mekah ya Allah. Bisa kami tawaf mengelilingi Ka'bah ya Allah. Bisa juga nanti kami menginap di Mina dan di Musdalifah ya Allah. Bisa melaksanakan ibadah sa'i di Bukit Safa dan Marwah ya Allah. Bisa wukuf di Padang Arafah ya Allah. Bisa ziarah ke makam Nabi yang ada di Madinah ya Allah. Mudah-mudahan Bapak Maidi, Ibu Yusni dan pulang ibadah haji rezekinya makin bertambah-tambah ya Allah. Kami pun juga yang mendoakan mudah-mudahan kami cepat kebeli sawah ya Allah, cepat kebeli rumah ya Allah. Mudah-mudahan kami juga bisa nyalon lurah ya Allah. Amin terus ya. Ya, alhamdulillah, amin terus ya Bu ya. Cuman yang terakhir jangan nyinggung Pak Gianto, nggak enak jadi kan. Baru berapa sama sebentar mau diganti sebagai lurahnya? Enggak. Pokoknya yang lain-lain ya Pak ya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Terus doanya pun sekarang tenang. Insyaallah ya Pak Ustaz, Bapak Ibu yang kami hormati, kita tundukkan pandangan kita, kehendak suasana kita, angkat tangan kita akui ungkapan dosa kemaksiatan kita akui dengan Allah Ta'ala melalui munajat dan doa-doa kita awal dengan melafazkan umul kitab ala hadihin niyah walikulli niyatin sholihah birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukuru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimis sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا الله يا فتاح افتح لنا أبواب الخير أبواب الصحة
وأبواب الرزق أبواب البركة وأبواب السلامة أبواب الرحمة أبواب المغفرة أبواب الهداية وأبواب الجنة يا الله يا أرحم الراحمين. Allahumma ja'al ya Allah hajjahuma haji dan Bapak Maiden Abu Yusnidar dan para jamaah yang lain Zurifur Rahman ya Allah ya Arhamar Rahimin. Hajjam mabrura wa sa'yam masykura wa dambam maghfura walidat taburi ya aziz ya ghafur ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Hafid ya Allah engkau zat yang maha menjaga ya Allah. Jagalah hati para calon tamu-tamumu ya Allah. Jagalah hati para dhuyufur rahman ya Allah. Jaga hatinya ya Allah. Jaga keselamatan perjalanannya ya Allah. Jaga lisannya ya Allah. Jaga keseluruhannya ya Allah. Jaga pula masyarakat desa Sukabura ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Dengan engkau jaga ya Allah, mudah-mudahan seluruh tamu-tamumu ya Allah menjadi tamu kehormatan dari Allah Ta'ala. Terlaksana ibadah dengan sempurna ya Allah ya Arhamar Rahimin. Dan kami yang mendoakan mudah-mudahan begitu hendaknya insya Allah selalu ditambah berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan pantun yang sangat indah. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kami menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, jangan kapok undang saya lagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nasrun minallahi wa fatihun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.